Pernah kebayang nggak, ada sebuah taman hiburan yang kondisinya lagi kurang bagus, tiba-tiba jadi pusat transaksi senilai 414 miliar rupiah. Yang bikin makin penasaran, transaksinya ini dilakukan tanpa keluar uang sepeser pun. Gimana caranya? Yuk kita bongkar sama-sama. Coba deh bayangin situasinya. Ada taman hiburan gede di Sentul, lagi berjuang, tapi kok tiba-tiba ada deal ratusan miliar? Aneh kan? Nah, disinilah kita akan memecahkan teka-teki finansial yang cukup menarik ini. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita kenalan dulu sama dua pemain utamanya. Pertama, ada PT Graha Andra Sentra Propertindo yang di bursa saham kodenya JGLE. Nah, yang kedua adalah si operator taman hiburannya, yaitu PT Jungle Land Asia, atau kita sebut aja JLA. Nah, ini dia bagian yang krusial. Perhatiin deh struktur kepemilikan JLA sebelum transaksi. Ternyata JGLA itu udah punya saham di sana, tapi posisinya minoritas, cuma 38,14%. Porsi mayoritasnya yang 61,86% itu dipegang sama perusahaan lain, namanya PT Adiprotech Enviro Dunia. Kita singkat jadi AE. Komposisi ini penting banget buat kita pahami karena inilah inti dari semua ceritanya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya Jiggle bisa ngambil alih sisa saham mayoritas dari AE? Nah, jawabannya ada pada sebuah aksi korporasi yang namanya rights issue. Kalau ada yang belum familiar, gampangnya gini. Rights issue atau HMTD itu cara perusahaan buat nyari modal dengan nerbitin saham baru. Tapi yang pertama kali ditawarin itu pemegang saham yang udah ada. Jadi semacam cara buat ngumpulin dana segar tanpa harus pinjam ke bank. Oke, sekarang kita lihat angka-angkanya. JGLA ini mau ngumpulin dana sekitar 414 miliar rupiah. Caranya? Dengan nerbitin 8,28 miliar lembar saham baru di harga gocap, alias Rp50 per lembar. Tapi, poin paling pentingnya ada di baris paling bawah. Pembeli siaganya adalah AE. Ya, AE, perusahaan yang tadinya jadi pemegang saham mayoritas di JLA. Nah, disinilah semua teka-teki ini mulai terjawab. Ini bukan transaksi biasa, soalnya pembayarannya nggak pakai uang tunai sama sekali. Mereka pakai mekanisme pintar yang namanya inbrank. Inbrank itu apa sih? Simpelnya, ini adalah setoran modal tapi bentuknya bukan uang. Jadi, si AE sebagai pembeli siaga itu nggak perlu keluarin duit cash buat bayar saham baru JJLE. Terus bayarnya pakai apa? Nah, mereka bayar pakai aset yang mereka punya, yaitu saham mayoritas mereka di JLA. Ini dia kuncinya. Oke, biar gampang kita urutkan alurnya ya. Jadi JGLE nerbitin saham baru, saham yang nggak ditebus sama pemegang saham lama, otomatis diserap semua sama AE sebagai pembeli siaga. Nah, pas bayar, AE nggak keluarin uang sama sekali, mereka cukup menyerahkan seluruh kepemilikan saham JLA mereka ke JGLE. Jadi intinya ini tuh kayak barter, AE menukar saham JLA miliknya dengan saham baru JGLE. Dan inilah hasilnya. Setelah transaksi ini beres, JGLE sekarang jadi pemilik tunggal Jungle Land, 100%. Struktur kepemilikan yang tadinya agak rumit, sekarang jadi simpel dan terkonsolidasi penuh di bawah JGLE. Jadi kalau kita rangkum angka-angkanya, nilai total dari aksi korporasi ini mencapai lebih dari 414 miliar rupiah. Angka yang gede banget kan? Nah, untuk mencapai nilai segitu, perusahaan sampai harus menerbitkan lebih dari 8,2 miliar lembar saham baru. Ini bakal mengubah struktur permodalan perusahaan secara signifikan. Dan semua saham baru itu dieksekusi di harga 50 perak per lembar. Jadi 414 miliar rupiah dari 8,2 miliar saham di harga 50 perak. Itulah hitung-hitungan di balik akuisisi ini. Oke, kita udah paham gimana caranya transaksi ini terjadi. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kenapa mereka repot-repot melakukan manuver keuangan yang cukup rumit ini? Apa tujuan strategisnya? Ternyata ada beberapa alasan strategis yang kuat di baliknya. Pertama, jelas, konsolidasi penuh. Dengan punya 100% saham, JLJE punya kendali mutlak buat nentuin arah Jungle Land ke depan. Kedua, yang menarik, si AE ini kan nggak bener-bener keluar. Mereka cuma mengubah investasinya dari JLMA ke JLGE. Ini sinyal kalau mereka masih percaya sama prospek bisnis gabungan ini. Ketiga, tentu saja efisiensi. Akuisisi jumbo tanpa perlu keluar duit cash. Dan terakhir, struktur perusahaan JLGE jadi jauh lebih simpel dan gampang dipahami sama investor. Ujung-ujungnya, semua manuver keuangan yang canggih ini bermuara pada satu pertanyaan besar. Dengan kendali penuh di tangan, apakah JJLE benar-benar bisa membalikan keadaan dan mengembalikan kejayaan Jungle Land seperti dulu lagi? Nah, itu yang patut kita nantikan.
Oke, sebelum kita tutup, penting banget untuk diingat ya, pembahasan kita ini murni untuk tujuan edukasi dan berbagi wawasan. Ini sama sekali bukan saran atau rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apapun. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri, karena setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya.